ceritain dong Kang, mungkin banyak yang belum tahu seberapa dekat seorang pengacara terhadap kliennya. Karena kan relasi klien dan pengacara atau advokat itu kan biasanya itu hanya di atas kertas kan. Dan di atas kertas dan berapa honorarium yang disiapkan, kemudian proses litigasi, masuk pengadilan dan sebagainya. Apakah di ruang pengadilan atau jauh sebelum Peggy ini dibebaskan, kemudian rame viral, Kang Tony ini punya kedekatan nggak sama Peggy? Kan saya nggak kenal sama keluarga Ibu Kartini itu kan awalnya. Ya, jadi saya kenal ya setelah menangani perkara Peggy kan. Nah, untuk Peggy sendiri kan keluar itu tanggal 8 Juli kan. Betul. Tapi sempat jenguk di ruang tahanan kan? Sempat jenguk di tahanan dong? Iya. Nah, tapi ya masih inilah waktu beredar foto ya yang rangkulan nama saya terus beredar kan ya. Betul. Nah, ya kan ya kenal artinya sekilas kan karena Peggy juga pikirannya masih mungkin masih apa ya namanya masih pusing lah memikirkan dia di dalam kan. Artinya tidak leluasa ngobrolnya kan. Nah, jadi Peggy mulai keluar 8 Juli ketika kan ada tuh videonya kan. Iya. Nah, ini Tony kan baru Peggy ingat kan, oh iya kan yang waktu besuk itu kan waktu di tahanan kan waktu di Polda. Nah, ya udah mulai ini setelah keluar mulai akrab kan. Nah, sementara keluarganya itu baik Ibu Kartini, Lucy, Robi, Suparman, Ibnu, Bondol ya. Artinya semuanya ya yang keluarga besar lah ya di situ. Ya memang sama saya dekat secara emosional. Betul, karena saya yang melakukan penyelidikan mengenai saksi-saksi itu sejak awal. Termasuk ke Ibu Kartini ya berarti ya? Iya ya, Ibu Kartini apalagi ngantar saya ke mana? Ke Ibnu, ngantar saya ke Ibnu waktu wawancara Ibnu pertama kali itu kan. 25 Mei. Itu diantarlah sama Ibu Kartini sama Lucy masuk mobil saya. Mana Bu Ibnunya? Oh, ada di sana. Di rumahnya Pak Suparman, adiknya Ibu Kartini. Oh, ya sudah, ayo kita ke sana. Masuklah mobil saya kan. Ibu Kartini sama Lucy. Nah, masuk diantarlah ke rumahnya adiknya Bu Kartini Pak Suparman. Nah, di situ ketemu lah ya sama Robi sama Ibnu kan. Robinya juga lagi di sana. Saya wawancara kan. Nah, selesai wawancara, selesai kan. Ya sudah saya antar lagi balik kan. Nah, terus diskusi lagi. Siapa lagi Bu? Ya Suparman. Nah, Suparmannya coba Bu. Nah, jadi sering komunikasi kan. Nah, Ibu Kartini melihat saya ini kan sebagai upaya untuk membantu Peggy kan. Untuk menunjukkan ke publik, menunjukkan ke penyidik bahwa ada loh saksi-saksi yang melihat, yang mengalami bahwa memang Peggy Setiawan itu berada di Bandung pada 27 Agustus 2016 saat kejadian itu kan. Nah, Ibu Kartini sadar betul yang saya lakukan. Makanya secara emosional ya, karena sering interaksi, sering diskusi kan dengan Ibu Kartini sekeluarga itu ya. Makanya selain Ibu Yanti sebagai majikannya ya, ya kedua ya saya lah dianggap dekat oleh keluarga Peggy gitu loh. Nah, setelah Peggy keluar, ya mungkin Ibu Kartini bercerita kan ke Peggy bagaimana peranan saya kan sejak awal gitu loh. Itu sehingga ketika ada apa-apa ya memang sudah keputusan tim dan kalau ada apa-apa selalu disampaikan ke Ibu Yanti itu Ibu Kartini. Misalnya ada orang mau jemput, ada orang mau apa kan, langsung ke Ibu Yanti, Ibu Kartini. Ya, Ibu Yanti diskusi sama saya kan, lewat telepon. Bang Tony ada ini kan. Gitu. Oke. Jadi kalau ada anggapan gini, jangan-jangan Kang Tony ngambil kasus ini atau mengadvokasi
Peggy Setiawan ini hanya untuk numpang tenar, panjat sosial misalnya. Kemudian ya mengkapitalisasi kasus ini supaya banyak yang makin melihat Kang Tony, menganggap Kang Tony gitu. Gimana Kang jawabnya? Ya, kalau jadi tenar itu kan apa ya? Sudah apa sih namanya? Ya sudah mengalir itu kan. Karena rame kan kasusnya. Sekarang kalau yang saya ambil kasusnya nggak rame kan nggak akan jadi tenar juga kan? Betul. Ini betul Kang. Karena satu kan pasti motifnya bukan ekonomi di sini. Pasti kan kalau motif ekonomi, honorarium sudah jelas lah. Karena kan para pengacaranya kan disebutkan memang pro bono, tidak dibayar. Karena kan keluarga Peggy kita tahu lah latar belakangnya kan, apalagi Peggy latar belakangnya kuli bangunan. Gitu. Iya. Nah, terus jangan-jangan orang berpikir, Kang Tony ngambil kasus ini semata-mata hanya untuk mengangkat Kang Tony-nya sendiri gitu. Gimana Kang? Ya tadi kan saya nggak mau awalnya saya cerita. Ya, saya kan awalnya nggak mau. Tapi setelah saya lakukan penyelidikan, ditemukanlah keterangan saksi-saksi bahwa Peggy Setiawan ini tidak terlibat, ada di Bandung kan gitu. Nah, jadi motifnya ya awalnya itu ya bukan ingin apa namanya ingin tenar atau ingin kasus, bukan. Orang saya nggak mau kok awalnya kan, ya nggak? Betul. Iya kan tadi saya cerita awalnya saya nggak mau karena saya pikir masa bela pembunuh kan gitu, karena kan waktu itu kan udah DPO kan. Iya, saya pikir itu benar kan dia DPO-nya kan. Nah, jadi nggak mau saya awalnya. Nah, jadi kalau saya awalnya nggak mau, ya berarti kan saya motifnya atau tujuannya bukan nyari tenar atau bukan nyari pansos kan gitu. Nah, setelah saya melakukan penyelidikan, kemudian saya mendapatkan kesaksian-kesaksian ya dari saksi-saksi Bondol dan kawan-kawan itu kan, ya. Nah, baru saya mau kan untuk menjadi pengacaranya Peggy kan itu. Baru mau tekan kuasa kan. Nah, ya dari situ kan saya terpanggil gitu loh. Karena saya menemukan satu informasi atau satu kesaksian yang ini bisa menyelamatkan Peggy gitu loh. Kalau saya tidak mau, ya kalau saya tidak turun waktu itu kan, tidak penasaran, tidak turun, ya mungkin saya belum mendapatkan keterangan-keterangan itu kan. Oke. Gitu. Jadi lebih kepada terpanggil, ya, lebih kepada terpanggil setelah ada pernyataan dari Ibu Yanti, ya pertama. Penasaran dari Bu Yanti ngomong bahwa Peggy bukan pelaku, itu penasaran saya. Setelah saya dapat keterangan saksi-saksi dari Bondol dan kawan-kawan bahwa Peggy bukanlah pelaku, Peggy berada di Bandung, baru saya terpanggil gitu loh untuk mau menjadi pengacara Peggy. Gitu. Oh, oke. Jadi jelas ya motifnya disebutkan keterpanggilan karena kalau kita belajar lagi bahwa advokat itu merupakan bagian dari penegak hukum. Jadi segala sesuatunya bukan diukur oleh uang, segala sesuatunya bukan diukur oleh motif ekonomi, honorarium dan lain sebagainya, tapi di situ ada keterpanggilan untuk membela orang yang dirasa tidak bersalah. Begitulah intinya ya Kang ya. Betul. Yalah, semua siapapun. Jangankan saya ya yang pengacara yang mengerti bagaimana menggunakan senjata-senjata itu ya, bagaimana untuk bagaimana menggunakan senjata-senjata saksi itu ya, baik untuk disampaikan ke publik maupun disampaikan ke penyidik ya. Saya sangat mengerti. Netizen yang orang awam sekalipun misalnya ya, pastilah terpanggil ketika mendengar bahwa Peggy Setiawan ini bukan pelakunya, betul nggak? Betul. Masih terpanggil, termasuk Bang Abe, termasuk media juga penasaran kan? Betul. Nah, sama sebenarnya kan. Ya, Masyarakat awam sekalipun terpanggil, hanya saja kan kapasitasnya bukan pengacara, yang disampaikan hanya dukungan, mensupport, mendoakan gitu. Jadi di media itu ada prinsip giving voice to the voiceless, voicing the voiceless. Jadi kita harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada hal-hal yang sifatnya ketertindasan terhadap kemanusiaan. Jadi itu kaitannya dengan ketidakadilan dan lain sebagainya. Maka itu prinsip media. Makanya dari awal kan saya menegaskan itu Kang Tony bahwa pers
jelas pada koridornya. Dalam melakukan tugas-tugasnya ada rambu-rambu moralnya, gitu loh. Tapi itu udah saya jelaskan berkali-kali. Begini Kang, jangan-jangan juga publik bertanya-tanya nih, kan isi hati orang kan nggak ada yang tahu nih, Kang Tony. Jangan-jangan Kang Tony juga menyimpan rasa nih Kang Tony, atau ingin menaikkan popularitas untuk kemudian menjadi kepala daerah suatu saat, atau menjadi kepala daerah di Cirebon atau misalnya Indramayu itu. Gimana Kang? Saya harus tanya itu, karena gimana pun pasti publik juga harus bertanya-tanya, pasti wah jangan-jangan ini semua arahnya mau ke sana. Gimana Kang Tony? Silakan jawab. Ya, ini saya baca satu komentar dulu, ini nongol doa terbaik akunnya ini, channelnya. Saya bersaksi Pak Tony orang tulus katanya. Makasih, doa terbaik. Jadi ini, aduh saya ini masih kurang fit sebenarnya. Cuma saya lihat Bang Abe live, saya tonton. Minum dulu Kang, minum dulu. Ini saya bertanya politik langsung batuk-batuk, ini artinya apa? Jangan-jangan bener nih niat mau jadi kepala daerah nih. Ya sah aja, tapi kan publik juga penting untuk dibuka informasi itu. Andai kata memang ada niat untuk maju kepala daerah, ya nggak ada yang salah juga. Tapi kan motif itu juga perlu ditelusuri gitu loh Kang. Kalau bagi kami media itu kita harus skeptis dalam setiap pernyataan yang disampaikan dan reason to do something. Alasan-alasan untuk melakukan sesuatu gitu Kang. Ya, sejawab ya. Saya tidak minat terjun ke politik, Bang Abe. Bener nih? Iya. Tidak minat. Jadi, ya kalau mau buka sih banyak tawaran lah ya. Sebelum saya nangani kasusnya Peggy juga, namanya tawaran itu ada. Oke. Tapi, saya ini orangnya nggak mau terikat, Bang Abe. Karir politik itu kan keputusan sepenuhnya ada di tangan pimpinan partai. Meskipun Bang Abe misalnya masuk politik lagi bertengger di DPRD, ketua DPRD, misalnya dari partai tertentu. Ketika pimpinan partai terhasut dengan pesaingnya Bang Abe, dibisikin, kemudian tidak suka, besok bisa dicopot dari ketua DPRD itu. Betul, bisa aja. Betul. Itulah politik. Jadi politik tidak ditentukan oleh prestasi, tidak ditentukan oleh ilmu dan kemampuan, betul. Namun ditentukan oleh partai. Kepentingan. Ya, partai tentu keputusan dan kebijakannya ada kepentingan tentu kan. Nah, atas dasar itulah saya yang tidak suka terikat dengan sesuatu yang saya tidak cocok di hati ya. Saya orangnya begini, saya lantang-lantang kan gitu. Lagi pula orang partai politik itu tidak akan suka dengan saya yang kalau bicara selalu membongkar dan lantang itu. Tapi justru gitu loh Kang, jangan salah. Justru jangan-jangan publik ini berharap sosok atau karakter seperti Kang Tony ini memang harus ada di legislatif, harus ada pada tempatnya gitu. Harus ada pada institusi yang kemudian menyuarakan hal-hal yang dianggap nggak benar. Jadi semakin banyak orang-orang seperti Kang Tony, maka semakin baik pula nanti produk undang-undang diciptakan misalnya gitu. Ataupun kalau misalnya jadi eksekutif, ya bisa melaksanakan undang-undang pada realnya gitu loh. Ya, kalau publik tentu pasti banyak berharap sosok orang yang berani, tegas, lantang, jujur kan gitu, memperjuangkan rakyat kecil tentu banyak. Kalau publik pasti ke situ. Cuma kan yang namanya politik, Bang, itu kan kompromi, Bang, itu. Betul. Ya, jadi tidak semua, ya, orang yang seperti saya ini, yang berani menyuarakan kebenaran, lantang siapapun kadang saya babatkan, ya, itu disukai sama partai itu tidak semua gitu loh. Iya benar-benar. Iya. Nanti bagaimana partai itu menjalin dengan Polri, menjalin dengan Kejaksaan Agung,
menjalin dengan Mahkamah Agung. Bagaimana mereka? Ini ada orang yang terlalu berani kan gitu. Nah saya orangnya nggak bisa lah diatur-atur. Udah diam aja. Ini nggak bisa saya bang. Jadi saya sadar diri bahwa saya ini sepertinya tidak bisa diatur, tidak bisa terikat, ya, tidak bisa untuk berdiam kalau melihat sesuatu yang tidak adil kan, ya. Itu sepertinya tidak cocok gitu loh bang. Ya. Nah oleh karenanya saya simpulkan saya tidak berminat ke politik gitu loh. Kalau ada, ingat ini omongan saya. Kalau ada partai politik yang berani ya merekrut saya untuk dijadikan pemimpin misalnya di daerah, itu berarti partai politik itu terlalu berani. Ya memang harus berani dong. Nah ini invitasi terbuka nih, tantangan terbuka bagi partai politik nih. Jika kemudian mau mendorong Kang Tony ya ada konsensus tadi itu yang disampaikan. Ya, artinya gini, dari pertanyaan Bang Abe itu sejak awal, memang saya tidak ada niatan atau tidak berminat untuk terjun ke politik gitu loh. Ya. Ya, yang dimaksud terjun ke politik ini bukan menjadi pengurus partai, tetapi menjadi wakil rakyat maupun kepala daerah kan gitu. Tidak ada gitu loh, tidak ada saya berminat gitu. Karena tadi ya, memang sistem aturannya kalau mau membenahi suatu daerah, suatu negara kan gitu. Ya memang harus masuk ke partai kan gitu. Betul. Nah, sementara melihat budaya yang selama ini saya pelajari kan gitu. Saya sepertinya saya tidak cocok. Ya, Gitu. itu namanya passion barangkali ya. Hal yang kita lakukan dan kita cintai, ya itu nggak bisa dipaksakan sih. Betul. Minat. Ya kalau ada orang yang ngomong, oh itu mau ke politik apa? Lah, saya minat aja enggak. Kalau ada di TikTok tuh ya beredar foto-foto saya jadi wakil bupati lah apa fotonya itu kan. Lah yang nggak tahu itu yang ngambil foto saya aja nggak izin. Ya, saya nggak tahu itu. Ya itu biarin aja lah masyarakat. Ya mungkin lagi seneng kan. Kalau lagi seneng gimana? Ya nggak. Masa saya larang? Biarin aja. Yang penting mah saya no comment kan. Nggak ada apa-apa. Ya. Jadi saya masih banyak PR ya untuk memperjuangkan keadilan itu masih banyak Bang Abe. Kasus-kasus yang saya pegang saja banyak yang belum selesai dalam arti masih proses kan. Ya. Nah, kemudian ya apalagi sekarang kan, waduh banyak banget kasus bermunculan. Ya, pada datang ke rumah, ke kantor, pada WA bercerita kasusnya yang sangat pelik, harus melawan ke aparat kepolisian, harus melawan kekuasaan kehakiman ya. Gitu. Jadi kadang waktu saya banyak untuk berpikir hal-hal begitu jadi kan. Bagaimana ini bagaimana menyelamatkan orang, bagaimana solusinya kan, menangani perkara yang lama tidak selesai kan. Benar-benar. Ya, ya. Dan enak tidak terikat jadi pengacara itu. Saya mau bangun rumah besar kayak gini, mau pakai cincin, mau pakai mobil ganti apa segala macam, pengacara itu bebas. Coba bayangkan kalau jadi pejabat. Saya bangun rumah kayak gini, ya. LHKPN diteliti itu ya. Waduh, ditanya itu dari mana sumbernya uangnya itu. Iya, iya, iya. Itu. Ya itu. Kedua hal itu juga lah. Ya, jadi tidak bebas lah ya. Nah, tapi saya terkadang prihatin ya dengan situasi kondisi daerah misalnya masyarakatnya teriak-teriak
eh, ingin ada keadilan atau ingin ada perbaikan. Ya terkadang saya mendengarkan juga prihatin kan. Tapi kan dalam aturannya kan kalau mau membenahi suatu daerah ya memang Nih, Kang Tony nge-lag ya. Dari mana aja Leo mau naik? Ada Leo nggak? Mana suaranya wartawan merah?